betul. Pak izin, kami itu kan pimpinan sudah memberi arahan bahwa datanya silakan untuk diserahkan kepada pemohon. Kebetulan Pak Munarto salah satu pemohon yang kemarin mengajukan sesuai registrasinya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Saya minta ada 3 ya. Saya minta ada 3. Sebenarnya ada salah satunya memang harus jadi satu gitu sih Pak. Jadi mangga memang menyatu gitu. Oh gitu. Izin karena ada yang kita ketahui perlindungan data pribadi, pimpinan kami memberikan salinan hanya dengan menggulurkan menutup tanda tangan, nomor ijazah sama ada NIP. Ini Bapak nikah NIP-nya pejabat yang melegalisir kayaknya sih. Tapi namanya kelihatan. Nama ada, kalau nama tidak. Boleh lihat ya? Enggak. Silakan. Oke. Beliau dan dia aja. Oh iya. Izin bertanya ya. Saya kan dokter kebijakan publik ya. Jadi sesuai dengan keahlian saya, sepengetahuan saya, kalau memang mau ada disembunyikan, ini kan harus ada surat hasil uji konsekuensinya. Ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 7, 8. Nah, di atas. Gimana? Pak sudah pernah dilakukan uji konsekuensi? Iya. Bapak mungkin pernah dengar yang kemarin. Ya, 731. Ya. Itu sebenarnya salah satunya untuk menutup data pribadi seperti ini. Nah, karena itu dicabut, kemarin kami juga sudah konsultasi ke KIP. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini, Bapak menanyakan dosen apa, berarti kami diminta untuk kembali ke undang-undang PDP saja karena uji konsekuensinya dicabut. Yang 731 itu kan untuk mengalami data pribadi. Iya, tahu saya. Itu Pak Gunar. Artinya clear, ini sebenarnya uji konsekuensinya masih mengikat pada yang 731. Meskipun 731-nya dicabut. Oke, pertanyaan keduanya, saya kan ini Bu, peneliti. Artinya, saya harus memastikan ini data sudah diuji. Kan saya tidak melihat proses fotokopinya ya. Ini kan saya dapat berarti data sekunder ya. Jadi salinan dari primer, Ibu kan punya primer. Ini data sekunder. Saya sekunder punya. Tapi kita sama-sama tahu primernya itu adalah salinan juga yang diserahkan dari paslon presiden kepada KPU itu saat pendaftaran itu adalah salinan juga. Jadi kopi dari kopi. Karena di undang-undang pemilu itu disebutkan hanya salinan. Oh iya. Beliau menyerahkan salinan. Izin, Ibu nggak minta aslinya dulu. Izin itu di tahapan ketentuan KPU itu gitu kayaknya. Fotokopi leges tapi tanpa menunjukkan aslinya. Jadi di undang-undang pemilu seperti ini. Oke. Sebenarnya ini dulu ini diberikan oleh partai politiknya ya? Iya, pas partai politik pengusung. Iya, data-data ini kan diupload ya di dalam aplikasi kan untuk pendaftaran. Nah, kemudian seremoni juga. Ya, jadi ini diberikan secara fisik atau elektronik ke KPU pada hari itu? Gimana pada saat itu fisik sih harusnya karena belum. Izin ya, boleh ditutup agak backlight. Oh, ada yang mau masuk lagi. Gitu. Ya, jadi memang kalau di undang-undang itu tulisannya salinan ijazah, iya. Nah, terus mohon izin Mbak, ini kan saya lihat tanggalnya 2018-2019. Berarti ini kan untuk pemilu 2019 ya. Boleh tanya nggak, ada nggak perbedaan data yang diberikan tahun 2019 dengan 2014? Kalau perbedaan, pasti yang ada kan pasangan calonnya kan sama. Presidennya sama. Presiden sama. Sejauh yang kami tahu, info dari teman di kursi teknis, ijazah sama. Ini paling yang beda di tanggal dan penandatangan yang kan komisionernya pasti berbeda. Penanda tangan dokumen-dokumen ini. Tapi untuk dokumen ijazahnya ini sama, persis. Sama persis. Oh. Pertanyaan saya gini Mbak, saya kan minta 3 ya, saya bacakan lah ya, karena publik nonton ya. Pertama saya minta salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Yang kedua sama tapi periode 2019-2024. Ya. Yang ketiga berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia termasuk dapat dokumen yang diverifikasi. Nah yang ini yang mana nih Mbak? Ini 2019 karena ini kan 2019 semua betul. Kalau yang 2014, 2019? Coba dicek info ke di Biro Teknisnya karena kan kami didelegasikan hanya dokumen ini nih. Coba saya konfirmasi. Coba Iya. ya, biar publik jangan bingung ya. Iya. Ya, sehingga clear bahwa 2014 dan 2019 beliau memakai dokumen yang sama. Ya. Oke. Publik Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi berlanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana KPU ini memberikan penyerahan data-data penting mengenai tentang kasus tudingan ijazah palsu bapaknya Gibran, ya tentunya ini menjadi hal bukti yang sangat jelas untuk kita simak. Karena kenapa? Karena ini suatu bukti yang sudah benar-benar valid ya di situ. Nah, dia menyerahkan hal tersebut yang ternyata sumber dari segala sesuatu yang terjadi, kerusuhan di negara kita pada polemik politik pada saat-saat ini yang ternyata sumbernya dari mereka. Ya tentunya mereka melakukan hal tersebut ya untuk mendukung kekuasaan yang bagian dari Gibran ini. Ya tentunya di situ banyak hal yang sudah kita lihat, ya banyak penjelasan dan data-data yang sudah jelas diserahkan di situ ya, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk segera mereka mengelak diri, apalagi di situ Gibran sudah tidak bisa lagi memberikan pendapatnya karena memang sudah jelas ya awalnya dari KPU tersebut menyerahkan data tersebut yang ternyata mereka mengubahnya, sehingga hal ini yang mericu banyaknya hal-hal yang sudah tidak kita duga lagi yang memang membuat negara kita seperti begini ya. Tentunya ketika mereka tidak melakukan hal tersebut ya mungkin kita bisa berpikir serta bisa melihat yang mana yang menang di waktu itu atau mana yang tidak ya, tentunya seperti begitu ya, karena juga sudah terlanjur ya, tentunya kita sudah menerima dengan lapang dada, namun kita tidak terima dengan hal yang tudingan kasus tersebut ya. Sudah jelas bahwasanya dia belum lolos dalam peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Ya tentunya seperti begitu, karena sebagai pemimpin ya tentunya harus menjadi pemimpin yang banyak wawasan serta berpengalaman banyak dan berpendidikan tinggi ya. Itu yang menjadi pedoman kita untuk kita semakin semangat ya sebagai penerus negara Indonesia ya, seperti begitu. Karena ketika pemimpin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bagus serta bisa berpotensi tinggi dan bisa memajukan negara kita ya, otomatis kita sebagai anak-anak penerus bangsa ya mau menjadi seperti orang tersebut ya untuk memajukan negara kita. Namun kalau hal tersebut ya sebaliknya mereka hanya mau membuat kekuasaan atau hanya untuk kepentingan pribadi ya, tidak memikirkan masyarakat ya, tidak memikirkan penerus-penerus berikutnya, atau tidak diadu dengan pendidikan ya, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, buat apa kita mau mengejar impian hanya untuk seperti mereka ya, tentunya seperti begitu ya. Kalau orang-orang pada dasarnya mereka melakukan hal-hal tersebut ya, sama halnya negara kita tidak pantas disebut negara hukum ya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya negara hukum itu ya ketat dengan aturan yang pasti, apapun itu tidak bisa memilih bulu atau berpihak kepada satu pihak saja, tapi harus selalu memihak kepada yang benar, tentunya seperti begitu ya. KPU ini menyerahkan tersebut ya, sehingga Pak Subhan sudah tidak bisa lagi sudah sangat semangat lagi memberikan pernyataan bukti tersebut, karena sudah benar-benar ada penyerahan tersebut ya, tentunya membuat mereka sudah tidak bisa lagi mengelak diri. Tapi masih belum ada tindakan dari pemerintah untuk mengakui apakah memang benar data tersebut akan segera dilampirkan untuk bukti yang valid ya, tentunya seperti begitu. Tapi kita tahu bahwa masih belum ada hal-hal yang untuk dilihat di situ ya. KPU terlalu ya
aslinya berarti KPU ini memang juga harus kita tuntut karena atas kesalahan mereka di awalnya ya, tentunya kayak mereka membohongin kita hanya gara-gara untuk keuntungan pribadi atau memang mereka sengaja di situ ya. Kita tidak tahu gimana rencana-rencana mereka sebelumnya sehingga membuat hal tersebut seperti begini sekarang dan membuka atau membongkar kembali ya. Inilah yang dinyatakan pernyataan-pernyataan tersebut ya. Banyak hal-hal yang sudah kita lihat ya, di sela-sela kebohongan pasti terselip yang kebenarannya, tentunya seperti begitu karena ya udah pasti mereka salah dengan hal tersebut ya. Jokowi juga sudah tahu bahwa ijazah anaknya palsu ya, tentunya jangan mencalonkan diri agar tidak membuat kerusuhan lagi ya, cukup dirinya saja begitu ya. Bagaimana orang tidak mau akan kekuasaan tersebut ya, karena uang tadi yang mereka harapkan tersebut ya. Namunnya kita juga sebagai masyarakat Indonesia ya, tentunya jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti mereka ya. Kita jadiin ini sebagai pengalaman kita ke depannya supaya ketika kita memilih calon atau pemimpin-pemimpin kita ke depannya di tahun 2029 nanti ya, tentunya kita harus melihat dulu latar-latar belakang mereka supaya kita jangan terlena dengan hal-hal seperti begini sekarang. Apalagi kita harus melihat bagaimana sikap jujur karakter mereka dalam segi pekerjaan serta apapun itu. Karena supaya tidak terulang hal-hal kesalahan seperti sekarang ya, inilah penyesalan kita yang di akhir negara kita seperti begini, seakan-akan negara kita sudah tidak baik-baik saja sejak mereka masuk jadi pemimpin kita ya. Banyak orang juga beranggapan mereka menyalahkan Bapak Presiden kita, padahal di balik itu ketika dia datang banyak hal-hal yang sudah ia rubah ya, banyak juga yang sudah dia tangkap koruptor sebenarnya itu halnya dulu mungkin sudah dijaga pada masa Bapak mantan Presiden kita Jokowi ya, tentunya dulu mungkin pada saat memasuki Presiden kita Bapak Prabowo sehingga terbongkar semua ya kejahatan seperti begitu ya. Mungkin mereka pada saat dulu itu melindungi, namun akhirnya terbongkar sekarang ya. Tentunya kita bisa melihat dalam hal itu seakan-akan supaya masyarakat menganggap Bapak Presiden kita buruk di mata mereka ya, tentunya seperti begitu. Tapi kita tidak sebodoh seperti yang mereka kira ya, tentunya karena kita tahu mana yang terbaik untuk negara kita. Nah teman-teman, sekian dari channel ini. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.